Keanehan tidak sampai di situ saja ketika Billy ini melihat foto di internet atau di TV memperlihatkan Pangeran William dan Pangeran Harry. Si Billy ini bilang kalau mereka adalah anak laki-lakinya. Halo, kembali lagi dengan saya Rini Santika. Kali ini saya akan membahas cerita tentang reinkarnasi, di mana jiwa seseorang yang telah meninggal lalu terlahir kembali. Di sini saya sudah merangkum kisah-kisah tentang reinkarnasi yang membuat banyak orang percaya tentang adanya reinkarnasi. Kalian mungkin di sana ada yang belum paham ya, apa sih arti reinkarnasi itu? Reinkarnasi adalah sebuah istilah bahasa Latin yang artinya terlahir kembali, di mana ada seseorang yang mati lalu jasadnya dikubur dan membusuk di dalam tanah. Namun jiwa-jiwanya ini tidak ikut mati, melainkan terlahir kembali dengan jasad yang berbeda. Ada juga sebagian orang dengan kepercayaan ketika orang itu baik, kemudian mati dan terlahir kembali, maka orang yang terlahir itu akan hidup bahagia di kehidupannya. Namun ketika orang tersebut dulunya adalah seseorang yang julid atau jahat, maka di kehidupan reinkarnasi yang selanjutnya akan mengalami banyak duka. Nah, makanya kalian diminta jadi orang baik-baik ya. Jangan suka nyakitin orang, sering-sering bikin orang sakit hati, agar ketika kalian terlahir kembali hidupnya akan baik-baik saja dan jauh-jauh dari duka. So, percaya atau tidak itu kembali lagi ke kalian masing-masing ya. Tapi di agama Islam, Kristen atau agama samawi lainnya ini tidak mempercayai adanya sebuah reinkarnasi. Tapi ada nih kisah banyak orang yang membuat percaya adanya reinkarnasi. Oke, jadi kita akan bahas bareng-bareng aja ya. Yuk, kita akan mulai ceritanya di si James Leininger. Si James Leininger ini terlahir pada tahun 1998 di San Francisco, Amerika Serikat. Dia terlahir dari pasangan Bruce Leininger dan Andrea Leininger. Ketika umur 2 tahun, si James ini sudah menunjukkan sikap-sikap yang aneh-aneh. Hingga di suatu malam pada tahun 2001, orang tua mereka dikagetkan dengan teriakan James yang terus menyebut, pesawat kebakaran, tolong saya, anak kecil itu terjebak, anak kecil itu terjebak." Orang tuanya ini menganggap kalau si James ini kesurupan. Karena si James ini terus saja bermimpi yang sama di hari-hari kemudian. James terus saja berteriak tentang kecelakaan pesawat, yang seolah-olah dirinya terjebak di dalam pesawat yang terbakar itu. Di hari-hari biasa nih, si James ini sangat suka sekali dan terobsesi dengan sebuah pesawat, khususnya dengan model pesawat yang dipakai di Perang Dunia Kedua. Ketika saat di dalam mobil pun, ia juga sering menuturkan seolah-olah ia sedang mengendarai sebuah pesawat. Dan si James ini juga mempunyai teman hayalan yang bernama Jack Larson. Bahkan ya, si James ini juga suka menggambar-gambar pesawat. Namun gambarnya itu adalah gambar sebuah pesawat yang sedang terbakar. Di suatu hari nih, si ibunya juga pernah mengajak James pergi ke toko mainan hingga menemukan sebuah pesawat mainan. Si ibunya bilang, "James, coba lihat itu, di bawah pesawatnya ada bom." Lalu si James sontak saja bilang, "Mami, no, itu bukan bom. Itu tuh tangki tambahan pesawat." Si ibunya ini langsung shock, dari mana anak kecil ini tahu hal-hal yang ada di pesawat tempur. Aku sendiri aja nggak tahu. Terus karena di dalam mimpi si James ini sering ngomong, anak kecil itu terjebak, anak kecil ini terjebak di pesawat. Akhirnya si orang tuanya ini nanya, siapa sih anak kecil yang sering kamu bilang itu? Si James selalu menjawab, anak kecil itu aku, Mami. Terus ayah bertanya lagi, emang ada apa dengan pesawatmu? Pesawatku terbakar dan kecelakaan. Lalu si ayahnya menanyakan lagi, emang kenapa bisa terbakar? Di sini si James yang masih bocil dan berusia 2 tahun ini menjawab, kalau ia adalah seorang letnan yang bernama James McCready Huston yang mati tertembak tentara Jepang saat ia menerbangkan pesawat cruiser dari kapal induk Natoma. Kemudian saat Natal, si ayah ini tak sengaja membeli buku The Battle of Iwo Jima. James yang melihat buku itu langsung menunjuk sampulnya dan bilang, ayah, di sini nih tempat pesawat aku ditembak jatuh.
Nah, semenjak itu orang tua James mulai mencoba meriset tentang hal itu. Dan mereka mulai menemukan fakta kalau USS Natoma B adalah kapal induk yang berlayar di Pasifik pada Perang Dunia Kedua dan masuk ke bagian operasi Iwo Jima. Si ayah juga menemukan kalau Jack Larson adalah salah satu petugas di kapal Natoma. Yang kita tahu nama si Jack Larson ini sama dengan teman hayalan si James kecil. Dan Letnan James McCready Huston adalah pilot pada operasi tersebut yang mengendarai pesawat cruiser lalu tertembak jatuh oleh tentara Jepang pada 3 Maret 1945. Lalu orang tua James kecil ini mempertemukan James kecil ke adiknya James Huston. Di sini adik James Huston yakin kalau si James kecil ini adalah reinkarnasi dari adiknya sendiri. Karena ia membahas sesuatu yang hanya James Huston dan adiknya yang tahu hal itu. Tapi anehnya si James kecil ini juga tahu detail segalanya. Oke, next cerita Billy dan Ratu Diana. Si Billy ini adalah seorang anak kecil yang ayahnya adalah seorang presenter yang bernama David. Mereka tinggal di Australia yang awalnya tidak ada kejadian aneh. Ketika itu Billy yang tidak sengaja melihat postcard bergambar Putri Diana. Billy mengatakan kepada ayahnya kalau dulu ia adalah seorang putri. Dan inilah fotoku ketika aku dulu menjadi seorang putri, sambil menunjuk ke foto Putri Diana. Yang padahal Billy ini adalah seorang anak laki-laki yang masih kecil. Bahkan Billy juga tahu detail tentang kehidupan Putri Diana. Si ayah shock dan bingung karena si ayah sebelumnya tidak pernah sama sekali bercerita tentang Putri Diana. Apalagi mereka kan tinggal di Australia, sedangkan Putri Diana kan tinggal di UK atau United Kingdom. Hari-hari selanjutnya si Billy ini sering banget cerita tentang Putri Diana. Bahkan si Billy bilang nih kalau dulu ketika ia menjadi seorang putri, ia sempat mempunyai adik laki-laki yang bernama John. Siapa sih si John ini? Saya yang dari dulu nih suka ngikutin info tentang Ratu Diana, gak pernah denger yang namanya John. Namun ketika dicek ternyata benar Ratu Diana ini mempunyai adik yang bernama John, yang meninggal ketika Ratu Diana belum lahir. Jadi yang tahu hal itu tuh hanya keluarga mereka saja karena hal itu juga sebelumnya tidak pernah dipublis ke media. Keanehan tidak sampai di situ saja ketika Billy ini melihat foto di internet atau di TV memperlihatkan Pangeran William dan Pangeran Harry. Si Billy ini bilang kalau mereka adalah anak laki-lakinya. Padahal si Billy ini masih bocil banget ya untuk tahu tentang semua itu. Terus juga sama sekali si keluarganya ini pun tidak pernah membahas tentang keluarga Putri Diana. Sebelumnya si Billy juga pernah menggambarkan tempat tinggal keadaan Ratu Diana secara detail dan spesifik. Tak sampai di situ ketika si ibu menunjukkan foto Ratu Diana, si Billy bilang, "Ini foto aku ketika aku menjadi seorang putri. Lalu sirine datang dan aku bukan putri lagi." Mungkin maksud dari sirine itu adalah ketika para mobil ambulan dan mobil polisi mengantarkan jasad Putri Diana yang sudah tewas akibat kecelakaan. Yang padahal kejadiannya ini udah 23 tahun yang lalu. Yang kita tahu kalau Putri Diana ini meninggal akibat kecelakaan pada tahun 1997 pada usianya yang menginjak 36 tahun. Jadi gimana menurut kalian nih, apakah si Billy ini memang adalah reinkarnasi dari Putri Diana atau berita yang hanya dibuat-buat saja? Oke, itu semua kembali lagi ke kalian ya. Komen di bawah dan oke, next ke cerita selanjutnya. Oke, kali ini ke cerita si Luke Rollman. Si Luke ini lahir di Amerika pada tahun 2010 menurut ibunya yang bernama Erica. Pada waktu umur 2 tahun, si Luke ini sering menyebutkan kalau dirinya adalah Afro-Amerika yang berumur 30 tahun yang bernama Pamela. Si Luke ini sering ngomong gini, "Waktu aku dulu perempuan, rambut aku hitam loh. Aku juga punya anting-anting kayak gitu loh waktu aku perempuan." Luke juga bilang kalau dia pernah meninggal dan bertemu Tuhan. Tuhan menyuruhnya ia kembali dan tiba-tiba ia tersadar sudah menjadi seorang bayi laki-laki yang bernama si Luke. Si ibu Erica yang penasaran dan pernah bertanya, "Kamu ini meninggalnya gimana sih?" "Aku meninggal dari sebuah kebakaran dan aku melompat dari gedung." Luke juga bilang ke ibunya kalau ia pernah ke Chicago dan menggunakan kereta. Di sini si ibu semakin bingung karena padahal si ibu ini tidak pernah sama sekali ngomong tentang Chicago atau mengajak ke Chicago pada anaknya tersebut. Luke juga bisa menjelaskan kata-kata detail yang seharusnya ia belum mengetahuinya karena si Luke ini masih berusia 2 tahun. Sehingga suatu hari si ibu Erica ini menelusuri cerita si Luke.
hingga ia menemukan berita kalau dulu pada tahun 1993 Texan Hotel Chicago mengalami kebakaran besar yang merenggut 19 nyawa. Dan salah satunya adalah Pamela. Nenek si Luke ini yakin kalau semua ini bukan kebetulan. Hingga ada acara TV di sana yang menyuguhkan berbagai foto orang berkulit hitam. Dan kata ibunya nih, si Luke disuruh milih, coba di situ kamu tunjukkan yang mana sih kamu sebenarnya. Luke pun di situ memilih foto Pamela. Lalu benarkah si Luke ini adalah reinkarnasi dari Pamela? Atau hanya kebetulan saja? Percaya atau tidak percaya itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Oke, next ke cerita selanjutnya. Oke gengs, kita ke kasusnya The Falk Twins. Julian Falk dan Jennifer Falk adalah dua anak kembar dari John Falk dan Florence Falk. Mereka terlahir pada tahun 1958, yaitu setahun setelah kecelakaan yang menewaskan dua anak mereka. Joanna yang berumur 11 tahun dan Jacqueline yang berumur 6 tahun. Kedua-duanya ini meninggal tertabrak mobil ketika mereka berjalan menuju ke arah gereja. Kita nggak bisa bayangin kesedihan kedua orang tuanya ketika dua anak yang masih cukup kecil harus meninggal tertabrak mobil. Namun 2 tahun kemudian lahirlah anak kembar, yaitu Julian dan Jennifer. Anehnya nih, mereka memiliki tanda lahir yang sama dengan kakak-kakaknya yang sudah meninggal. Julian memiliki tanda lahir yang sama dengan Joanna. Dan sebaliknya nih, si Jennifer memiliki luka di punggungnya seperti luka kecelakaan yang dialami oleh Jacqueline ketika ia meninggal. Kok bisa gitu ya? Awalnya nih orang tua mereka tidak peduli dengan semua itu dan menganggap mungkin itu hanya kebetulan. Sampai hal-hal aneh ini terjadi ketika si kembar menginjak usia 3 tahun. Saat itu si kembar meminta mainan yang dulu dipakai oleh kakak-kakaknya. Bahkan si kembar ini tahu nih ya nama-nama mainan dulu yang dinamai oleh kakak-kakaknya itu. Padahal mainan-mainan itu sudah lama disimpan di gudang rumah itu dan sama sekali tidak pernah dibuka semenjak kecelakaan maut itu. Bahkan ya, si kembar ini pun tahu tempat biasa mereka bermain. Padahal si kembar kan belum pernah ketemu sama kakak-kakaknya itu. Bahkan suatu hari ketika si kembar bermain di depan sekolah, lalu ada sebuah mobil melintas. Si Jennifer ini berteriak histeris, apakah mobil itu akan menabrak kita berdua lagi? Jelas saja hal itu mencuri perhatian teman-temannya yang ada di sekitar itu. Bahkan disaksikan oleh para guru yang ada di sana juga. Anehnya juga mobil tersebut adalah mobil yang sama persis tipenya dengan mobil yang dulu menewaskan kakak-kakaknya. Namun ketika kurang lebih mereka menginjak sekitaran 5 tahunan, mereka mulai kembali seperti orang pada umumnya, tanpa menyangkut paut memori kakak-kakaknya yang sudah meninggal. Cerita ini juga sudah banyak yang nyeritain di cerita-cerita horor mistis lainnya, bahwa dua anak kembar ini adalah reinkarnasi dari kakaknya dulu. So, apakah kalian percaya? Semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Itulah sepenggal kisah-kisah yang sempat viral. Bahkan kisah-kisah tersebut sudah banyak diceritakan di media misteri di seluruh dunia. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau penempatan kata. Saya Rini Santika undur diri dan wassalam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.